Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait definisi qiyas atau silogisme. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya yang dinamakan qiyas itu atau silogisme yaitu qaulun murakkabun min qadaya yastalzimu li dzatihi qaulan akhar. Perkataan yang tersusun dari beberapa qadiyah, dari beberapa proposisi yang susunan beberapa qadiyah ini secara otomatis melahirkan perkataan yang lain yang disebut dengan natijah atau konklusi, kesimpulan. Terkait mengenai qadiyah, yang dimaksud dengan qadaya di dalam definisi tersebut sudah dijelaskan bahwasanya minimal qadiyah yang tersusun di dalam qiyas yaitu dua qadiyah atau dua proposisi. Kalau qiyas tersusun dari dua qadiyah, dari dua proposisi, maka disebut dengan qiyas basid. Sementara kalau lebih dari dua qiyas, dari dua qadiyah, kalau qiyas tersusun lebih dari dua qadiyah, dari dua proposisi, maka disebut dengan qiyas murakkab. Sekarang akan menjelaskan terkait kata mustalziman yang terdapat di dalam definisi qiyas. Qala al-Quwaisini, berkata siapa Imam al-Quwaisini, wa qauluna, dan adapun perkataan kita mustalziman, yaitu lafadz mustalziman, kharajah, ialah keluar, bihi, dengan qauluna, ma, apa sesuatu, suwiroh, yang dibentuk apa ma, min qadiyataini, dari dua qadiyah, dari dua proposisi, walam yastalzim, dan tidak berkonsekuensi apa ma qaulan akhar, pada perkataan yang lain. Di dalam definisi qiyas disebutkan yaitu mustalziman lidzati qaulan akhar. Di dalam nazam itu disebutkan demikian. Mustalziman ini secara bahasa artinya berkonsekuensi secara otomatis. Artinya susunan dua proposisi yang terdapat di dalam qiyas itu secara otomatis berkonsekuensi melahirkan perkataan yang lain yang disebut dengan natijah atau kesimpulan. Dengan demikian, apabila ada susunan qadiyah, susunan proposisi, namun tidak melahirkan natijah atau kesimpulan, maka susunan dua qadiyah tersebut, dua qadiyah atau lebih, maka tidak disebut dengan qiyas di dalam ilmu mantik atau tidak disebut dengan silogisme. Contohnya seperti apa?
Kal qadiyataini seperti dua proposisi al murakkabataini yang tersusun ala wajhin atas wajah jalan la yuntiju yang tidak melahirkan natijah apa wajhun li'adami takarruril haddil wasati karena tiadanya berulang-ulangnya haddul wasat. Haddul wasat ini secara sederhana adalah kata yang disebutkan di dalam muqaddimah surah dan juga disebutkan di dalam muqaddimah kubra atau kata yang terulang. Kata yang terulang. Apabila ada dua qadiyah yang tersusun, namun dua qadiyah tersebut tidak ada kata yang terulang atau tidak ada haddul wasatnya, maka dua qadiyah yang tersusun ini tidak akan melahirkan kesimpulan, tidak akan melahirkan natijah. Karena itu, susunan dua qadiyah ini tidak disebut dengan qiyas. Meskipun ada dua qadiyah tersusun, namun kalau tidak ada haddul wasatnya, maka tidak akan melahirkan natijah. Karena tidak melahirkan natijah, maka susunan dua qadiyah ini tidak disebut dengan qiyas. Kenapa kalau tidak ada haddul wasat tidak melahirkan natijah? Karena haddul wasat ini yang menjadi perkat atau yang menjadi penghubung yang menghubungkan antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Sehingga kalau haddul wasat ini tidak ada, maka hubungan antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubra terputus. Kalau terputus, maka susunan muqaddimah surah dan muqaddimah kubra tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Kakolina, contohnya kakolina seperti perkataan kita, kullu insanin hayawanun. Adapun setiap manusia, hayawanun ialah makhluk hidup. Wa kullu farasin dan adapun setiap kuda, sohalun ialah yang meringki. Qadiyah pertama, kullu insanin hayawan. Qadiyah yang kedua, wa kullu farasin sohalun. Nah, susunan dua qadiyah ini tidak melahirkan natijah, tidak melahirkan kesimpulan. Karena itu susunan dua qadiyah ini tidak dinamakan qiyas. Kenapa susunan dua qadiyah ini tidak melahirkan natijah? Karena tidak ada haddul wasatnya, tidak ada kata yang terulang. Tidak ada kata yang terulang di dalam susunan dua qadiyah ini. Sehingga susunan dua qadiyah ini tidak melahirkan kesimpulan apapun. Wakal qadiyataini dan seperti dua proposisi al-murakkabataini yang tersusun min darbin aqimin dari model yang mandul. Di dalam qiyas nanti ada yang disebut dengan syakal, bentuk qiyas, dan ada yang disebut dengan darbun. Ada yang disebut dengan darbun atau model qiyas. Darbun ya. Darbun ini ya dibagi menjadi dua. Ada darbun muntij, model yang melahirkan natijah, dan ada darbun akim, yaitu model yang tidak melahirkan natijah. Nah, susunan dua qadiyah dari darbun akim yang tidak melahirkan natijah di dalam ilmu mantik, secara mantik ya, tidak disebut dengan qiyas ya. Jadi qiyas itu harus tersusun dari dua qadiyah yang dapat melahirkan natijah kesimpulan. Sehingga kalau tidak melahirkan kesimpulan maka tidak disebut dengan qiyas, tidak disebut dengan silogisme yang dimaksud di dalam ilmu mantik.
Wakal qadiyataini dan seperti dua proposisi al-murakkabataini yang tersusun min dharbin akimin dari model yang mandul la yuntijuh yang tidak melahirkan natijah apa dharbun akim. Kaqaulina seperti perkataan kita la syai'a minal insani bihajarin. Tak satu pun dari manusia adalah batu. Wa kullu hajarin dan adapun setiap batu jismun ialah jisim. Ini qadiyah pertama yaitu la syai'a minal insani bihajar. Wa kullu hajarin jismun. Ini adalah qadiyah yang kedua. Di sini ada haddul wasat, ada kata yang terulang, yaitu lafadz hajar. Hajar di dalam qadiyah yang pertama menjadi mahmul, sementara di qadiyah yang kedua menjadi mautu. Karena itu, ini termasuk syaklul qiyas al-awwal, bentuk qiyas yang pertama. Di antara syarat syaklul qiyas yang pertama ini agar menghasilkan natijah yaitu ijabus surah. Muqaddimah surahnya harus mujabah, harus positif. Sementara di sini yang berposisi sebagai muqaddimah surah yaitu la syai'a minal insani bihajarin yaitu salibah, negatif. Karena itu susunan dua qadiyah ini yaitu la syai'a minal insani bihajar wa kullu hajarin jismun ini tidak melahirkan kesimpulan. Kenapa? Karena salah satu syarat dari syaklul qiyas al-awwal tidak terpenuhi. Karena itu nanti susunan yang seperti ini yang tidak memenuhi syarat ini disebut dengan dharbun akim. Hada adapun ini qauluna la syai'a minal insani bihajar wa kullu hajarin jismun la yastalzimu ialah tidak berkonsekuensi apa hada syai'an pada sesuatu, artinya tidak berkonsekuensi pada kesimpulan. Alasannya apa? Li'adami ijabi surah karena tiadanya positifnya muqaddimah surah. Premis minornya ya tidak mujabah melainkan salibah. Intaha selesai apa qaulul Qawaisini. Qala aidan berkata siapa al-Qawaisini aidan juga wa qauluna dan adapun perkataan kita bidzati yaitu lafadz bidzat kharajah keluar. Kharajah ialah keluar, ini menjadi khabar dari qauluna. Kharajah ialah keluar ma apa sesuatu yastalzimu yang berkonsekuensi apa ma la lidzatihi bukan karena zat ma itu sendiri. Maksudnya yastalzimu di sini yaitu yastalzimu qaulan akhar, berkonsekuensi pada perkataan yang lain yang disebut dengan natijah, namun bukan karena susunan kias itu sendiri, melainkan karena kias di luar dirinya. Itu juga tidak dimakan kias secara mantiki. Artinya kalau ada susunan dua qadiyah dan melahirkan kesimpulannya benar. Namun kebenaran kesimpulan ini bukan karena susunan dua qadiyah tersebut, melainkan karena qadiyah yang lain yang berada di luar susunan dua qadiyah tersebut. Maka susunan qadiyah yang seperti ini meskipun melahirkan kesimpulan yang benar itu tidak disebut qiyas secara mantiki ya. Tidak disebut dengan silogisme yang diinginkan di dalam ilmu mantik. Contohnya kaqiyasil musawati seperti kias musawat. Silogisme musawah. Nanti apa yang dimaksud dengan musawah? Ya, ini definisinya seperti apa? Dijelaskan. Yaitu wa huwa dan adapun qiyasul musawah
al-murakkabuh ialah yang tersusun min qadiyataini dari dua proposisi muta'alliqu mahmuli ihdahuma. Adapun kata yang berkaitan pada mahmul salah satu qadiyataini maudhu'ul ukhra ialah menjadi maudhu di dalam qadiyah yang lain. Yang disebut dengan qiyas musawah itu adalah susunan dua qadiyah. Nah, yang menjadi maudhu di dalam qadiyah yang satunya itu merupakan muta'alliqu mahmuli qadiyatil ukhra. Merupakan muta'alliq kata yang bergantung, yang berkaitan pada mahmul di dalam qadiyah yang lain atau di dalam qadiyah yang pertama. Contohnya biar jelas ya. Kaqaulina seperti perkataan kita, Zaidun musawin li amrin. Adapun Zaid ialah sama dengan Amar, pada Amar atau menyamai pada Amar. Wa amrun musawin li Bakrin, dan adapun Amar musawin ialah menyamai li Bakrin pada Bakar. Fa innahu, dari susunan dua qadiyah ini, fa innahu maka sesungguhnya qauluna Zaidun musawin li amrin wa amrun musawin li Bakrin yastalzimu ialah berkonsekuensi apa qauluna, yaitu pada kesimpulan Zaidun musawin li Bakrin, adapun Zaid ialah menyamai li Bakrin pada Bakar. Nah, kesimpulan ini benar. Zaidun musawin ini biar lebih jelas dulu qiyas musawatnya. Zaidun musawin li amrin wa amrun musawin li Bakrin ini adalah susunan dua proposisi. Maudhu di dalam qadiyah yang kedua, yaitu amrun musawin li amrin, adalah muta'alliq mahmul di dalam qadiyah yang pertama. Itu muta'alliq kata yang bergantung, yang berkait pada mahmul di dalam qadiyah yang pertama. Qadiyah yang pertama ini, yaitu qadiyah yang pertama yang menjadi maudhu adalah Zaid, yang menjadi mahmul adalah musawin li amrin. Jadi keseluruhan musawin li amrin ini menjadi mahmul di dalam qadiyah yang pertama. Nah, kemudian ada sebagian kata di dalam qadiyah yang pertama yang menjadi mahmul ini dijadikan maudhu di dalam qadiyah yang kedua, yaitu amar. Amar ini bukan mahmul, tapi muta'alliqul mahmul. Nah, amar ini kemudian dijadikan maudhu di dalam qadiyah yang kedua, dan itu yang disebut dengan qiyas musawat. Karena itu ini disebut dengan qiyas musawat. Karena yang dijadikan maudhu di dalam qadiyah yang kedua ini adalah muta'alliqul mahmul, bukan mahmul dari qadiyah yang pertama, tapi muta'alliqul mahmul. Nah, susunan dua qadiyah ini yaitu Zaidun musawin li amrin wa amrun musawin li Bakrin menghasilkan kesimpulan yaitu Zaidun musawin li Bakrin. Dan kesimpulan ini benar. Kesimpulan ini benar. Namun ini biar lebih jelas, lakin akan tetapi hadal istilzam, adapun konsekuensi ini ialah laisah, ialah tidak ada apa hadal istilzam lidzatil qiyas, karena qiyas itu sendiri. Kebenaran kesimpulan dari dua qadiyah tersebut ya, bukan karena susunan dua qadiyah itu, melainkan biwasitati sidqi muqaddimatin ajnabiyah, dengan perantara benarnya muqaddimah premis yang lain. Wahiyya, dan adapun muqaddimah ajnabiyah, anna musawil musawi ialah sesungguhnya perkara yang menyamai pada sesuatu, musawin ialah menyamai lidzalika syai' pada sesuatu tersebut. Ini biar jelas ya. Ini muqaddimah ajnabiyah yang seperti ini benar. Bahwasanya sesuatu yang menyamai pada sesuatu yang lain ya, maka sesuatu tersebut sama dengan sesuatu yang lain tersebut.
Misalnya di sini, Zaidun sama dengan Umar, atau dengan Amar ya. Zaid sama dengan Amar, Amar sama dengan Bakar. Maka secara otomatis Zaid juga sama dengan Bakar. Nah, ini benar ya, ini benar. Nah, ketika ada susunan dua qadhiyah, yaitu Zaidun musawin li Amrin wa Amrun musawin li Bakrin, maka kesimpulannya dari dua qadhiyah ini benar, yaitu Zaidun musawin li Bakrin. Cuman kebenaran kesimpulan ini bukan karena susunan dua qadhiyah yang mendahuluinya, namun karena muqaddimah ajnabi, yaitu karena qadhiyah yang lain yang disepakati kebenarannya, yaitu musawi li syai'in musawin lidzalika syai'. Nah, bukti bahwasanya kias musawat ini kebenarannya bergantung kepada muqaddimah yang lain, yaitu buktinya ini nanti. Karena di qadhiyah yang lain nanti salah, keliru kesimpulannya. Contohnya, ala taro, apakah tidak memperhatikan kamu, anakah bahwa sesungguhnya siapa kamu, lau kultah ialah andaikan berkata kamu, al insanu adapun manusia, mubayinun ialah berbeda lil faros pada faros. Yang menjadi maudhu adalah al insan, yang menjadi mahmul adalah mubayinun lil faros. Nah, yang mahmul di dalam qadhiyah yang pertama ini ya tidak dijadikan maudhu. Namun yang dijadikan maudhu adalah muta'alliqul mahmul, yaitu farosnya. Karena itu nanti ini disebut dengan qiyas musawat. Wal farosu dadapun faros ini di dalam qadhiyah yang pertama menjadi muta'alliqul mahmul. Wal farosu dan adapun faros mubayinun ialah berbeda lin natiki pada natik. Ya. Lam yalzam, maka tidak mengikuti minhu dari qauluka al insanu mubayyinun lil faras wal faras mubayyinun natik annal insana, bahwa sesungguhnya apa manusia, mubayyinun ialah berbeda lin natiki pada natik. Kenapa? Li anna mubayyin li syai', karena sesungguhnya apa perkara yang berbeda pada sesuatu yang berbeda terhadap sesuatu, la yalzam ialah tidak mesti, ayyakuna apa ada apa mubayyinan ialah berbeda lidzalika syai' pada sesuatu tersebut. Ini buktinya bahwasanya qiyas musawat itu kebenarannya bergantung kepada kebenaran qadhiyah di luar dirinya, yaitu di dalam qadhiyah al insanu mubayyinun lil faras wal faras mubayyinun lin natik. Nah, susunan dua qadhiyah ini tidak menghasilkan kesimpulan yang benar. Tidak menghasilkan kesimpulan yang benar. Tidak bisa kita mengatakan bahwasanya al insanu mubayyinun lin natik. Misalnya yang lebih dekat ya. Misalnya Zaid bermusuhan dengan Bakar. Bakar bermusuhan dengan Ali. Tidak bisa kita katakan bahwasanya Zaid bermusuhan dengan Ali. Tidak bisa kita katakan demikian. Salah kesimpulan itu. Nah, padahal ini kan qiyas musawat. Nah, qiyas musawat itu kebenarannya atau kesalahannya bukan bergantung kepada susunan dua qadhiyahnya, namun bergantung kepada qadhiyah yang lain. Karena itu qiyas musawat ini ya tidak termasuk bagian dari qiyas mantiki, atau tidak disebut dengan qiyas, tidak masuk pada kategori qiyas yang dimaksudkan, yang diinginkan di dalam ilmu mantik. Qala aidan, berkata siapa Al-Qaisini, aidan juga. Wa qauluna, dan adapun perkataan kita, qaulan akhara, yaitu qaulan akhar. Di dalam nazam itu kan ada qaulan akhar. Apa yang dimaksud dengan qaulan akhar?
Al-muradu ialah adapun yang dimaksudkan bihi dengan qauluna qaulan akhar, an-natijatu ialah kesimpulan. Jadi mustalziman lidzati qaulan akhar itu adalah kesimpulan. Fa innaha maka sesungguhnya natijah qaulun ialah perkataan mughayyirun yang berbeda liqadiyatail qiyasi terhadap dua proposisi kias. Jadi natijah itu qadiyah yang lain di luar dua qadiyah yang tersusun. Kias itu kan pertama tersusun dari muqaddimah surah, yang kedua tersusun dari muqaddimah kubro. Dan susunan dua muqaddimah ini melahirkan qadiyah yang lain yang disebut dengan natijah, yang disebut dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan itu berbeda dengan dua qadiyah yang mendahulunya. Artinya berbeda dengan muqaddimah surah, berbeda dengan muqaddimah kubro. Fayakhruju maka keluar bihi dengan qauluna qaulan akhar. Al-qadiyatani apa dua qadiyah, dua proposisi, al-mustalzimatani yang berkonsekuensi keduanya liihdahuma pada salah satu keduanya qadiyatani. Kaqaulina seperti perkataan kita Zaidun, adapun Zaid qaimun ialah berdiri, wa amrun dan amar jalisun ialah duduk. Fahatani maka adapun dua ini yaitu Zaidun qaimun wa amrun jalisun qadiyatani ialah dua proposisi tastalzimani yang berkonsekuensi keduanya ihdahuma terhadap salah satu keduanya qadiyatani atau hatani wala tusammayani dan tidak dinamakan apa hatani kiasan pada kias, tidak dinamakan kias atau silogisme. Lianna ihdahuma karena apa salah satu keduanya hatani atau qadiyatani ini laisa ialah tidak ada apa ihdahuma qaulan ialah perkataan akhirah yang lain, karena salah satu dari dua qadiyah tersebut bukan natijah, bukan kesimpulan. Wal muraduh dan adapun yang dimaksudkan biqaulina dengan perkataan kita mustalziman bidzati qaulan akhar, apa yang dimaksud? Annal qiyasa ialah bahwa sesungguhnya kias silogisme mata sulima ialah kapan-kapan diterima apa kias istal zaman natijatah maka berkonsekuensi apa kias an natijatah pada kesimpulan. Jadi kias itu kalau sudah diterima kebenarannya, keberadaannya, maka pasti akan melahirkan kesimpulan. Sawaun sama saja karena ada apa natijah shadikon ialah benar. Kama marrah sebagaimana yang telah lalu, yang telah lewat, au kadziban atau bohong. Kaqaulina seperti perkataan kita. Kullu insanin adapun setiap manusia himarun ialah keledai. Wa kullu himarin dan adapun setiap himar sahalun adalah meringki. Ini dinamakan kias, tersusun dari dua qadiyah. Ini kias namanya. Nah, apabila susunan dua qadiyah ini diterima kebenarannya, ya, diterima, maksudnya bukan hanya kebenarannya. Apabila susunan dua qadiyah ini diterima, maka akan melahirkan kesimpulan. Fa innahu maka sesungguhnya qauluna kullu insan himarun wa kullu himarin sahalun yastalzimu ialah berkonsekuensi apa qauluna bihaisu dengan sekiranya lausul lima andaikan diterima apa qauluna annakulla insan berkonsekuensi annakulla insanin bahwa sesungguhnya setiap manusia sahalun ialah meringki. Kesimpulan dari kullu insanin himar wa kullu himarin sahalun ialah kullu insanin sahalun. Nah, apabila diterima ini
Wa innama, dan sesungguhnya kulna berkata kami dzalika terhadap hal tersebut, ai annal qiyasa mata sulima istalzaman natijah sawa'un kana shadiqan au kadziban. Kenapa? Li'anna ta'rifah, karena sesungguhnya apa ta'rif, definisi, yajibu wajib sidquhu, apa mencakupnya ta'rif, nyalal qiyasi shadiqi, atas kias silogisme yang benar, wal kadzibih, dan yang bohong, yang salah. Ini kan salah ya. Kullu insanin himarun, ini kan kiasnya salah. Masa setiap manusia itu adalah himar? Kan tidak salah. Nah, wa kulli himarin sohalun juga salah. Ya, misalnya ya. Maka meskipun salah, nah kalau itu diterima, maka akan melahirkan kesimpulan. Lianna ta'rifah, karena sesungguhnya apa ta'rif, definisi wajib sidkuhu, apa mencakupnya ta'rif alal qiyasi shadiqi, atas kias yang benar, wal kadhibi, dan yang bohong, yang bohong, kasaf satohi, seperti satoh atau sofisme. Nanti di bagian akhir akan dijelaskan apa itu satoh. Jadi kias itu baik kiasnya itu benar atau salah, apabila diterima keberadaannya, maka pasti melahirkan natijah. Ya. Contoh kias yang benar yaitu yang ada di depan. Misalnya yang di depan itu misalnya di sini ya. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Kesimpulannya al-alamu hadisun. Ini kiasnya benar. Al-alamu mutaghayyirun benar. Wa kullu mutaghayyirin hadisun benar. Nah, di sini kiasnya keliru, salah. Kullu insanin himar. Ini salah. Wa kullu himarin sahalun. Meringki. Apakah iya keledai itu meringki? Nah, ini ya. Kalau benar ya meringki, maka kode ini benar. Cuman kalau tidak, maka kode ini salah. Namun yang pasti salah itu adalah kullu insanin himaru. Ini salah. Meskipun kias ini salah atau kodiyah yang membentuk kias itu salah, keliru, namun apabila itu diterima, maka pasti melahirkan kesimpulan. Kenapa demikian? Karena agar ta'rif definisi kias itu yaitu bisa berlaku baik pada kias yang shadhiq maupun kias yang kadzib. Jadi kias itu tidak hanya berlaku pada kias yang benar saja di dalam muqaddimah surah dan muqaddimah kubronya, namun juga bisa diterapkan pada kias atau qadiyah yang keliru. Apabila muqaddimah surahnya, muqaddimah kubronya keliru, namun itu diterima, sebab keberadaannya diterima, maka pasti akan melahirkan kesimpulan. Ini penjelasan lanjutan terkait definisi dari kias atau silogisme. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.